Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Bahkan mereka rela demi keuntungan, menyepelekan nyawa putri dan cucu perempuannya, dan dengan mudah bisa dijual dengan pemerintahan Jepang. Ia sangat ganas, berhati ular. Ketika Lina Hadid memikirkan tentang hal ini, kulit kepalanya mati rasa. Dia melihat foto pernikahan dirinya dan Zain Sucipto di dinding. Mengingat kehidupan pernikahannya selama bertahun-tahun, dia merasa mual. Tapi dalam sekejap, dia merasa lega lagi. Jadi dia turun dari tempat tidur dengan diam-diam, mengeluarkan koper dari ruang ganti, dan menaruh beberapa pakaian di dalamnya. Diam-diam mengemasi kopernya, dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang dia pakai. Lina Hadid sama sekali tidak ragu-ragu untuk menarik kopernya, dan kemudian dia siap untuk keluar. Saat ini, pintu kamar mandi kamar Zain baru saja dibuka. Zain Sucipto, yang keluar dengan terbungkus handuk mandi, tiba-tiba melihat Lina Hadid menarik kopernya untuk keluar, dan bertanya dengan takjub, "Istriku, kamu akan pergi kemana selarut ini?" Lina Hadid menatapnya dengan tatapan kosong dan dengan tenang berkata, "Zain Sucipto, ayo kita bercerai." Zain Sucipto seperti disambar petir, dan dia berkata dengan gugup, "Ada apa, istriku? Apa maksudmu mengatakan itu? Bagaimana aku bisa melewati hari-hariku dengan baik? Katakan saja, bisakah aku mengubahnya?" Lina Hadid menatap langsung ke matanya dan bertanya dengan samar, "Zain Sucipto, karena kita telah menjadi suami dan istri selama bertahun-tahun, selanjutnya aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu. Tolong jawab yang sebenarnya dan jangan berbohong. Bisakah engkau melakukannya?" Meskipun Zain Sucipto memiliki hati nurani yang bersalah, dia tetap dengan tegas berkata, "Istriku, tanyakan saja, aku akan menjawab semua pertanyaanmu dengan jujur, oke?" Tanpa basa-basi lagi, Lina Hadid langsung ke topik, "Oke, kalau begitu aku akan bertanya, apakah Raya Sucipto adalah anak harammu dengan Roma Romiati?" Hati Zain Sucipto tiba-tiba hancur dan ambruk. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Lina Hadid akan menanyakan itu. Ternyata itu adalah satu-satunya tempat yang bersalah jauh di dalam hatinya. Dia tiba-tiba panik. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya saat ini. Menyangkal dengan karakter Lina Hadid seperti itu, karena dia bertanya, dia pasti sangat yakin dengan masalah ini. Sulit baginya untuk mempercayainya hanya dengan menyangkalnya. Tetapi itu mungkin lebih mengecewakannya, jika dia tidak dapat menyangkalnya, dia hanya bisa mengakuinya. Namun, begitu Zain Sucipto mengakui kesalahannya, dia akan dapat memastikan perselingkuhannya, yang sudah terjadi lebih dari 20 tahun sejak kejadian ini. Jika dia tahu bahwa sang suami telah selingkuh begitu lama, dan dia memiliki anak perempuan tidak sah, Lina Hadid pasti akan sangat marah. Pada saat itu, Lina Hadid pasti akan berpaling tanpa ragu-ragu. Tepat ketika seluruh tubuh Zain Sucipto benar-benar lemas, dan dia begitu panik sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dunianya serasa mau runtuh. Wanita yang dia cintai memintanya untuk bercerai. Lina Hadid menghela nafas dan tersenyum sedikit. "Oke, itu tidak sulit bagimu. Mari kita bercerai. Mari berkumpul dan bersantai." Seluruh tubuh Zain Sucipto tiba-tiba melemas. Dia berlutut di tanah dengan engah, memegang paha Lina Hadid dengan kedua tangan,
dan tersedak dengan gugup, "Istriku, aku salah. Istriku." Aku juga bingung saat itu. Aku tidak menyangka Roma Romiati setelah itu mengandung Raya Sucipto. "Tolong, maafkan aku kali ini, istriku. Aku tidak bisa kehilanganmu, istriku." Melihat Zain Sucipto berlutut di tanah dan menangis, Lina Hadid segera melangkah mundur tanpa sadar, membebaskan tangannya, dan berkata dengan serius, "Zain Sucipto, kamu mengerti karakterku. Saat aku berjanji untuk menikahimu, aku telah membuat keputusan denganmu. Perjanjian pranikah, apakah kamu ingat?" Mata Zain Sucipto merah dan mengangguk lembut. "Ingat. Aku ingat semuanya. Aku ingat setiap kata. Istriku, untuk sementara aku benar-benar bingung. Tolong maafkan aku kali ini saja." Lina Hadid berkata dengan ekspresi serius, "Zain Sucipto, aku harap kamu pertama-tama berbicara tentang apa perjanjian pranikah itu." Hati Zain Sucipto tiba-tiba sakit, dan dia gemetar. Klausul pertama dari perjanjian pranikah itu, tidak peduli waktu atau situasinya, selama. Lina Hadid bertanya, "Apa?" Zain Sucipto menghela nafas, "Hei, selama Cahya Renza bersedia untuk kembali dan menerimamu, aku harus menceraikanmu tanpa syarat dan tidak pernah melibatkanmu." Lina Hadid mengangguk dan bertanya, "Bagaimana dengan yang kedua?" Zain Sucipto berkata, "Hal kedua adalah kamu tidak boleh mencegah aku bertemu Cahya Renza sebagai teman normal setelah menikah." Kemudian Lina Hadid bertanya lagi, "Bagaimana dengan yang ketiga?" "Yang ketiga," Zain Sucipto bergumam, "yang ketiga adalah bahwa kamu menikahiku bukan karena cinta, tetapi untuk memiliki keluarga yang stabil. Jadi salah satu dari kita harus mematuhi moral. Intinya adalah kamu tidak boleh bersikap ambigu dengan lawan jenis selama hubungan pernikahan atau bahkan memiliki hubungan yang sebenarnya. Jika kamu berubah pikiran, kamu harus memberitahu pihak lain sebelumnya dan putus dengan damai." Lina Hadid bersenandung dan berkata dengan tenang, "Karena kamu mengingatnya, aku tidak perlu mengulanginya. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku hari ini. Besok pagi, kami akan melalui prosedur perceraian. Aku akan mencetak salinannya pada malam hari. Perjanjian perceraian, kedua anak kami telah dewasa, dan tidak akan ada masalah hak asuh yang terlibat. Mengenai properti keluarga, aku tidak meminta sepeser pun." Setelah itu, Lina Hadid berbalik dan pergi. Zain Sucipto buru-buru berlutut di depannya, meraih kopernya, menangis dan berkata, "Istriku, kamu tidak tahu detail dari apa yang terjadi saat itu. Roma Romiati, dia hampir kehilangan lengannya saat itu untuk menyelamatkanku. Aku ingin menebusnya, tapi dia bilang dia menyukaiku aku selama bertahun-tahun dan hanya ingin pergi tanpa penyesalan. Pada saat itu, aku juga terharu dan impulsif pada saat itu. Jadi sebenarnya aku tidak pernah cinta padanya. Aku bersumpah, aku, Zain Sucipto, hanya mengkhianatimu sekali, satu-satunya waktu. Silakan pertimbangan hubungan suami istri kita selama lebih dari 20 tahun. Tolong lihat wajah putra dan putri kita, maafkan aku kali ini. Aku mohon padamu." Lina Hadid berkata dengan serius, "Zain Sucipto, ada banyak cara untuk membalas budi seseorang dengan rasa syukur. Mengapa kamu harus memilih salah satu yang mengkhianati pernikahanmu?" Zain Sucipto menangis dan berkata, "Istriku, aku bingung sebentar." Lina Hadid melambaikan tangannya, "Tidak masalah apakah kamu bingung atau tidak, yang penting adalah kamu telah membuat pilihan sendiri. Sekarang kamu telah membuat pilihan, maka berani bertindak." Bagaimanapun, Lina Hadid berkata dengan sangat serius, "Jika kita berdua bisa bercerai besok, bahkan jika kita tidak bisa menikah, kita masih bisa berteman. Tapi jika tidak ingin putus dengan damai, maka aku hanya bisa mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Kamu tahu kan bahwa gugatan perceraian akan disidangkan di pengadilan. Kamu juga seorang pria dengan reputasi baik.
Tidak perlu membuat segalanya jadi jelek, bukan? Zain Sucipto memandang Lina Hadid, menangis, dan tersedak dan bertanya, "Istriku, apa yang kamu ingin aku lakukan sehingga kamu bisa memaafkanku? Selama kamu memberitahuku, aku Zain Sucipto akan melakukan yang terbaik." Lina Hadid sedikit tersenyum, "Zain Sucipto, maafkan aku benar-benar tidak bisa memaafkanmu. Keputusanku sudah bulat." Zain Sucipto gemetar, dan dia bertanya, "Istriku, kamu dan aku telah menikah selama lebih dari 20 tahun, apakah kamu benar-benar ingin menjadi begitu tidak berperasaan?" Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.